Halo sobat, selamat pagi dan selamat datang di Go Soniken dalam segmen ngomongin baik daripada ngomongin orang. Bener gak sih? Kembali lagi dengan Ian. Kalau sob suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng di bawah ini untuk dapetin informasi tentang sepeda, gaya hidup sepeda, dan lain-lain. Oke, nggak lama-lama lagi, mari kita ngomongin baik kali ini. Halo sob, pada ngomongin baik kali ini gue bakal ngundang nih salah satu suhu. Mau konsultasi, tapi bukan konsultasi soal klinik tongfang ya. Suhu dalam sepeda vintage mountain bike. Gak lama-lama lagi, mari kita langsung aja undang Sob Kong. Halo, Sob, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Halo, teman-teman Sob Bros. Aduh. Sob Bros. Kalau kemarin ya kita sebetulnya ngundang tamu. Kalau misalnya pada kesempatan ini kita malah jadi tamu kita sekarang lagi ada di Nos Kopi. Tempatnya Sob Kong juga sebenarnya ya, kita nebeng ya. Sekalian kita ngomongin baik daripada ngomongin orang. Ngomongin orang betul. Tapi lebih enak ngomongin orang sih. Iya, mending enak ngomongin jorang. Tapi kalau jorang jadi omongin. Iya. Gambar aja. Itu lebih bisa dinikmati ya. Oke, Sob Kong. Ya. By the way, Ya. pakai sepeda apakah kali ini, Sob Kong? Ya, ini ada Alpinstar Chromega DX, tahun pembuatannya kurang tahu, tapi yang pasti masanya di antara 88, 89 sampai 94-an lah. Jadi sepeda tua. Zaman dulu mungkin kalau kita di mobil ada Mercy Boxer ya. Ya, Zaman ya. awalnya Baby Benz. Baby Benz, Di oke. sepeda pun ada ini nih. Gitu. Tapi revisi dikit teman-teman Yuk. Sob Goals bahwa sebenarnya gue bukan suhu juga. Iya. Tapi kalau dibandingkan gua ya, Karena usia aja lah. Iya, suhunya karena usia aja. Jadi kalau misalkan apa namanya? Apakah gua tahu semuanya sih enggak. Ya, Cuman ya mungkin lebih berpengalaman lah ya. karena pengalaman Waktu aja. ya. Kalau Waktu. beli rugi. Tapi ya nggak sampai goreng-gorengan kayak sekarang Oh, nih. nggak. Bikin kolesterol. Ya gitu. Oke. Jadi ini generasi 90-an. Generasi 90-an. 90-an. Dulu kalau gue sih baru lahir kayak tahun 90-an. Iya. Nah, by the way, waktu dulu nih, Ya. apa sih bisa suka dengan sepeda? Istilahnya ini Apa ya? sepeda gunung ya? MTB ya? MTB. Kenapa sih suka MTB sih? Basicnya mungkin karena gue lahir di tahun 80-an, Ya. lalu 90-an lagi lucu-lucunya. Ya, benar. Akhirnya ngerangkak sepeda. Ya. Akhirnya dulu apa ya? Kita referensinya kan dulu TV juga, kalau ngomongin TV TVRI doang. Betul. RCTI ya baru-baru. Betul. Referensinya orang ya, ini bedanya dari zaman sekarang ya. Ya. Zaman sekarang gadget orang mau Banyak nyari apa banget. tinggal Iya. search bisa. Betul Jadi banget. dulu tuh majalah luar negeri kan. Majalah kan. Kalau majalah zaman dulu ya referensinya sepeda-sepeda MTB pada saat zamannya. Iya. Lalu kita kenal yang namanya Federal kalau di Indonesia. Betul. Kalau Federal itu kan orang gini ya, sebagai status sosial kalau zaman Ya, dulu. ya, Mungkin ya. kalau Oh, ya. sekarang Brompton lah ya. Oh, iya Kalau sih. sekarang status sosial adalah Brompton. Kalau dulu Federal. Oh, Kalau gitu. anak
SD atau SMP udah pakai Federal, bener-bener mereknya Federal? Federal itu apa ya, status sosial banget. Karena mungkin Nilainya, jualnya itu betul. ya, dan kualitasnya juga kali ya. Iya, dan Federal itu kan di Indonesia cukup banyak lah. Oke. Maksudnya memang produk kita gitu Kita kan. kan ya. Nah, tapi kalau referensi dari luar negeri, Ya. pada saat kita naik Federal pasti ada referensi. Betul. Gayanya gaya siapa? Selalu lah. Kayak motor juga kita sama teman-teman soft goals bahwa kalau kita referensi anak motor selalu ngelihatnya GP. Iya, betul, nggak? betul. Kalau kita suka motorsport pasti ngelihatnya Betul, GP. betul. Jadi gaya-gayanya ditulisin 46, 99, Iya. semuanya lah. Iya. Bahkan ada jaket kosong pun kita tulisin Dennis, Iya, Alpinstar iya. gitu, Betul, gitu. betul. Karena apa ya, dijiga-jiga lah kita Nah, pengen benar, mendekatkan diri ke GP. Benar. Sepeda pun sama, kita ngelihatnya dulu MTB Championship lah, Oh, kejuaraan-kejuaraan. Nah diantaranya zaman dulu ya kita anak-anak 90-an, kalau yang mohon maaf ya kita bukan dari orang yang berada, tapi pengen ngelihat sesuatu yang wah, ya adalah merek-merek seperti Klein. Oh, Klein ya, Klein. Nah, lalu ada apa ya, Fang. Fang. Iya, FUNK. Wah, Fang ya, musik Fang, ya. Kayak aliran musik. Terus ini Alpinstar, ada Marin, tapi selalu ke kiblatnya ke Amerika-Amerikaan lah. Yoi. Karena kan memang di sana Kan kondisi topografi di sana juga memang mendukung seperti kan. itu. Nah, gitu. Jadi ya kita pengen banget, nah sekarang mampu bisa istilahnya bisa membeli. Iya. Akhirnya mulai gua keracun 2013. 2013 ya. Jadi nostalgia emang waktu kecil memorabilia dulu kita. ketika dulu belum Pengen. istilahnya belum mampu Ya, ya, mungkin kan betul. kalau misalnya udah Yes. sekarang udah Yes. kerja juga kan ya setidaknya kita bisa Karena memang merek yang Menjangkau tadi ya. itu kasta tertinggi sih. Oh, Ibaratnya oke. kalau yang tadi gua sebut bahwa di tahun 90-an yang punya baby Benz, Yeah. jadi orang-orang kelas. Betul. Sama halnya dengan sepeda ini dulunya juga orang-orang kelas, seperti kita tahu ada Bridgestone, Benar. MB1, MB2 Betul. sampai MB0 Ya, atau Zero Zip. tuh. Wah, Lumayan tuh, udah gila, harganya ya. juga ajaib. Iya, Nah, iya. seperti itu sih. Jadi keinginan-keinginan yang pengen deh kayak zaman dulu kayak apa sih memorabilia. Iya. Walaupun sekarang mungkin anak muda sekarang juga mungkin apa ya? Nggak tahu sih, nggak begitu ngeh lah tentang Iya, merek iya, itu. iya. Karena udah pada tutup rata-rata pabriknya gitu. Betul. By the way, kalau gua lihat nih yang sekarang nih kan lagi kemarin kan sempat musimnya itu tahun 2008 2009 itu setelah fiksi ya. Setelah fiksi. Agak ada mulai fiksi, musim ya. juga namanya vintage road bike tuh. Vintage road bike, betul. Nah, setelah itu MTB tapi MTB modern tuh Yes, ya, setelah MTB itu. modern, betul. Nah, sekarang gua lihat nih mulai musim juga MTB vintage nih. MTB tapi vintage. berbagai bentuk macam. Betul. Ya, Yes. ada yang memang sudah dimodifikasi gaya-gaya komuter. Yes, tapi komuter sebenarnya bike. 26 inch kan ya. Ya, 26. Ada juga yang digaya-gaya seperti gravel bike. Gravel bike, betul. Ada juga yang memang mempertahankan vintage-nya yang kondisi Betul. zaman dulu ya. Yes. Gitu. Ya, jadi memang sepeda sih asik sih ya. Iya. Nggak never ending story lah. Betul. Di tahun 90-an pertama kita tahu bahwa ya mungkin fiksi eranya di bawah sebelum MTB mungkin Betul, ya. betul. Karena fiksi itu memang fix gear Ya, dari betul. nama fix Fix gear. gear. Jadi depan sama belakang ya fix cuma Ya, satu itu betul, doang. betul. Lalu kalau kita tahu Federal zaman dulu kan tahun 90-an itu kita ajaib. Ajaibnya adalah ternyata sekarang sepeda ada persnelengnya. Ya. Dan persnelengnya itu di atas. Iya. Ya kan ya? Iya dulu. Tek Iya. ya harus balikin lagi manual. Iya, betul, gitu. Nggak ada otomatis, Iya, iya, iya. nggak ada. Jadi Federal itu yang pertama, bahkan kalau Federal itu ada kunciannya yang di atasnya ada dikunci dulu. Oh, iya. Nah, itu asik banget. Ya, udah, Itu udah. hal-hal yang seperti itu ya. Ada punya Ada ibu kan? saya dulu. Ah, Masih jadi ada itu. dibuat kunci dulu, Iya, bener. di setel. Nah itu yang akhirnya kan berarti kalau misalnya apa? Teknologi ngikutin. Akhirnya ketemu yang ini yang sudah mulai Ya, apa ya, namanya mulai sih? ini disesuaikan ya. Gunting ya, Ya, sebutnya ya, gunting. Anak-anak dulu persenelan gunting, Ya, gunting. Lalu yang sampai akhirnya sekarang sebenarnya sudah dari 2014an sudah ada adalah menggunakan Bluetooth atau WiFi. Itu ada di road gitu. bike. Jadi pakainya shiftingnya by Bluetooth. By Bukan- Bluetooth. Kan kalau sekarang gua tahu hidrolik tuh. Hidrolik. tuh. Ya, Sekarang itu ada Bluetooth. Wi-Fi. Jadi udah Gila. Bluetooth gitu aja, tak ya kita pindah gitu. Memang wireless saja udah. Gitu Itu kan ada. produser tuh. Oh, udah 4.0 juga nih sepeda ya. Iya. Sepeda 4.0 juga ya. Kalau ngomongin apa namanya tren-trennya, Iya. ya kita tahu lah MTB berubah. Lalu
Kalau dulu kan memang 80 akhir sampai 90 adalah rigid. Ya, ya. Adapun fork, Ya. fork shock. Ya, Kita tahu merek Rock Shock, Manito, Ya. terus banyak banget lah. Ya. Nah itu justru ya sepeda-sepeda ini, sepeda ini kebayang ya frame cuman begini, bahan kromoli, dipakai downhill. Zaman dulu. Zaman dulu. Kan gua kalau misalnya downhill sekarang kan memang beda spek ya. beda spek banget. Geometrinya beda Yes. gitu. Mungkin dulu tuh belum memang Sampai sekarang kan begitu kan? Bener. Udah kayak apa ya? Udah kayak ini aja. kontak. Nah, kalau ini dulunya dipakai downhill juga. Downhill ya apa nama? Nanjak dan lainnya semua harus jadi satu sepedanya itu aja. Iya. Itu keren banget sih maksudnya. Ya karena kondisi terbatas dan lain-lain, Bener. mereka gimana caranya dia memanfaatkan. Mereka mungkin belum tahu ya sekarang kan ada boxer sampai shocknya sampai atas. Iya, Itu kan, wah, benar. luar biasa. Bener, tapi boxer udah edan-edan dipakainya di komplek. Bener juga kan, tapi sebetulnya ya. Nah, itulah channel Soft Ghost yang ngomongin orang ini. Sorry. Daripada ngomongin joran. Nah, jadi kalau gue lihat misalnya, gue baca salah satu research mengenai transportation system gitu di Amerika. Ya, ya, ya. Ada judulnya itu. mengenai Renaissance Renaissance? Bicycle North America kalau nggak Oh, salah. oke, Nah oke. itu tahun Renaissance-nya tuh memang tahun 90. Segituan. Jadi ini merupakan salah satu bagian dari kebangkitan industri. Ya mungkin sepeda memang juga. akhirnya massive movement ya. Iya, betul di sana. Ini di sana pun besar, Eropa pun sama gitu kan, ada beberapa merek-merek Eropa pun yang luar biasa banget Betul. gitu. Dan kebetulan waktu itu kita tahun 90 kan eranya almarhum Pak Harto kan. Ya, betul. Dan juga hubungan diplomatik di Amerika juga Yes, baik kan. baik banget. Jadi otomatis Betul, juga betul. berpengaruh pada Ya, sepeda kan, betul. gaya hidup Akhirnya sepeda kan. gaya hidup yang diambil, yang dicomot ya memang tahun segitu kan ada Iya. si boy anak orang. Itu kan gaya-gaya Amerika Iya. selalu anak tongkrongan Menteng, Nah. anak tongkrongan Blok M, Iya. selalu gayanya Amerika. Iya. Bawa tip, lalu big dance. Sekarang Big Ben ketahuan kan. Iya, Apa nih? iya. Kena corona kan. Nah, sekarang K-pop. Oh bener banget. K-pop. By the way, nah denger-dengar nih memang Shopkong ini dari MTB Vintage ini banyak koleksi mengenai Alpine Star ini nih ya. Gua nggak tahu kenapa akhirnya stuck di 2013. Gue coba ya nyari sepeda-sepeda gitu lah, Fang, MB dan segala macam. Dan kebetulan lu tahu sendiri badan gua segede King Kong. Iya, ini. bener. Gue mencari bahan Wah, pantesan itu kayaknya. panggil King Kong ya. Dari King Kong. Iya. Jadi gue cari frame yang benar-benar sesuai dengan berat badan gue yang lebih dari 100 km per jam. Oke. Jadi gue dapet lah Alpine Star ini. Bahan kualitasnya sudah jelas. Lalu kan di sini ada yang di belakang kita adalah Chromega DX. Berarti menggunakan dulu pairingnya adalah grup setnya adalah Shimano Deore DX. Oh, Nah itu Chromega DX. Oke. Ada Chromega LX berarti menggunakan Shimano LX, Deore LX. Lalu ada XT, ada juga XTR. Jadi tulisannya Chromega XTR. Oh, jadi DX atau XTR-nya itu adalah Disesuaikan dengan grup disesuaikan set. sama grup Ya, set disesuaikan Itu dengan grup set. berpengaruh sama harga juga kan? Yes, berpengaruh sama harga Oke, dan oke. ibaratnya apa ya? Kalau XTR itu kan seri kompetisinya. Iya, betul. Nah, itu yang susah. Betul. Tapi buat kompetisi yang tadi downhill dan segala macam justru menggunakan Chromega. Ya. Tapi kalau buat yang apa ya? Off-roadnya itu menggunakan seri yang Almega. Mungkin nanti ada teasernya ya, Oke, nanti kita coba lihat Shop Ghost ya di teaser video Yes. jadul-jadul. Ya, ada Almega. Kalau Almega berarti menggunakan bahan aluminium. Oh, oke. Itu Alpine Star. Jadi gue rada tertarik karena ini sebenarnya collectible banget. Ya. Ada serinya. Ibarat Ya. komik tuh ada seri 1, 2, 3. gitu. Nah, jadi Chromega DX, lalu ada Almega yaitu bahan aluminium, ada juga T-Mega. Oh. Menggunakan bahan titanium. Oh, T-Mega. Kalau nggak salah di Bandung ada yang punya. Naon? Tim Margahayu. Ada T-Mega berarti menggunakan bahan dan sebelnya udah tulisannya T-Mega berarti berbahan titanium, belakangnya XTR. Wih. Berarti full kompetisi banget kompetisi. itu. Ibaratnya ya apa ya, motornya Rossi lah udah. Ya, benar. Udah siap
Grand Prix. Iya, motor Rossi dipakai di komplek. Nah, itu ngomongin batur nih. Ngomongin motor ya. Nah, jadi memang kalau misalnya sepedahan ini sebetulnya disesuaikan dengan kebutuhan juga sebetulnya. Kalau misalnya memang tujuannya adalah bike to work sebetulnya kan kebutuhannya mau apakah itu kebutuhannya komuter kah atau kebutuhannya masuk dalam suatu integrasi transportasi misalnya dilipat misalnya naik bis atau naik kereta kan bisa disesuaikan atau memang gaya hidup. Nah kalau gaya hidup memang kalau soal gaya hidup itu bebas. Mau lu competition lu sebetulnya sepeda lu harus dipakainya di sungai tapi lu pakai di komplek nggak masalah. Namanya gaya hidup men. Dipakai di Sentul pun ya sama halnya kita teman-teman yang bisa beli Ferrari Lamborghini kalau dipakai di Indonesia sebenarnya bingung mau dipakai di mana. Itu kan speed bisa 400, 300. Baru juga kan perempatan tukang lotek. Iya. Mang, lotek. Gitu. Kantun bumbu naung. Ya gitu. Jadi disesuaikan saja. Tapi ya akhirnya sih kembali ke orangnya sih. Bebas saja sih. Mau sesuai kemampuannya saja lebih baik sebagai pengguna adanya tepat guna pakai. Betul. Yang jelas ketika berkendara di jalan ya patuhi etika. Lu mau sepeda mahal banget, mau sepeda murah banget, mau sepeda nggak ada bannya juga jangan dipakai juga tapi ya. Setidaknya itu etika berkendara itu paling penting. Lu mau pakai sepeda full competition, mau komplek pun juga tetap etika berkendara. Atau stylish bike juga nggak ada masalah. Ya itu pesan sih. Ini juga pesan kebetulan saya dulu tergabung di beberapa komunitas. Ya kita tahu lah di Bandung terutama itu ada 7S, 108, 108 itu. Lalu di sini juga ada Antapani Bike yang cukup namanya besar. Nah, nggak usah dulu banget lah 2014 aja. Dulu kita kalau naik sepeda lalu ada lampu merah, lalu berhenti, itu bangga banget. Benar. Kita punya apa ya di atas sepeda tuh yang apa lu mau pakai motor apapun gue pakai sepeda gitu. Itu ada banget. Nah ya sayangnya mungkin per hari ini pada saat pandemi ini kan booming nih sepeda. Kita tahu lah walaupun itu oknum nggak semua sepeda. Betul. Itu nerobos lampu merah, masuk ke trotoar. Dulu zaman komunitas kita di 2014 ada motor naik trotoar, kita ajak berantem. Nah itu saya 2 kali berantem memberhentikan orang naik trotoar. Nah sekarang anak sepeda trotoar semua. Ada zaman dulu tuh waktu zamannya komuter bike tuh tahun berapa 2011. Gua kalau misalnya naik trotoar naikin sepeda diangkut atau dituntun gitu sampai perempatan diem lampu merah diem gitu. Kalau sekarang kelihatan sepeda dispesialkan ketika lampu merah bisa lihat kiri kanan maju terobos aja. Nah itu yang mungkin agak harus ya teman-teman Sobgos mungkin. Kalau Sobgos nggak lah, penonton Sobgos nggak mungkin begitu lah. Jadi pahami juga etika berkendara. Betul. Hormati sesama pengguna jalan. Nggak peduli sepedanya apapun. Nggak masalah. Mau sepeda yang biasa pakai ke warung juga nggak masalah kan. Nah, by the way, kalau experience yang didapat pakai sepeda ini apa sih biasanya dari segi khususnya Alpinstar ya? Geometrinya atau nah itu secara teknis mau masalah geometri dan segala macam dulu memang saya kesampingkan yang pasti gua memorabilia dulu benar. Jadi dulu belum menghitung function banget function banget justru gua tahu geometrinya lalu sepeda ini enak setelah gua coba ngejalanin. Saya dulu pertama mulai 125 kilometer jadi 125 kilogram beratnya tapi caringin cartil alhamdulillah nggak turun kaki dari gua. Kalau gua udah matador. Ternyata ada tekniknya. Gimana? Nah, maksudnya gini, gua baru tahu ternyata pada saat gua masuk ke cartil tanpa turun kaki, ternyata sepeda itu semuanya punya teknis, punya teori yang mendukung dan ternyata nggak cuma asal sekedar goes. Nah, kebetulan di frame tahun 90-an gini sangat menunjang sekali hal seperti itu karena memang judulnya adalah MTB. Baik, betul. Jadi baru tahu setelah gua pakai. Betul. Ternyata ini yang mendukung. Jadi contoh aja
aja ya buat Soft Ghost ini Ya. adalah elevated chainstay. Elevated chainstay ya. Oke. Dia EOS system. Ini elevated, O-nya gue lupa. Ya. Sistem aja. Nah, ini kan biasanya kalau sepeda normal dari sini, dari belakang as belakang sampai ke tengah kan harusnya lurus begini. Iya, iya. Ini elevated. Gue juga bingung, kenapa ya? Kenapa dibeginiin? Iya, iya, iya. Ternyata ada. Oh, ada pengaruhnya sama ada performance pengaruhnya ya. sama performance. Oh. Adalah sumbu apa? Jadi kalau kita kenapa road bike sangat menyiksa pada saat Iya bener banget kan. Bener banget. saat diajak nanjak itu sangat tersiksa karena memang dia memang untuk speed, untuk racing Betul ya. Road bike, sepeda jalan. sepeda jalan. Ah. Lalu kayak contoh ini tahun 90-an kita kenal si jok atau saddle selalu berbanding lurus dengan stem. Karena apa? Pada saat kita nanjak, pada saat kita kan membungkuk gitu ya. Yeah. Pada saat nanjak, jadi elevasinya pun akhirnya begini. Tapi kalau kita mungkin pakai sepeda touring seperti ya Federal atau dulu ya kita tahu lah ada merek Surly yang touring. Surly. Itu kan posisinya sebenarnya touring. Oh, Jadi kalau ngomongin dari apa kontur apa bahasa badan adalah touring, lalu MTB, lalu road. Kenapa road seperti ini? Karena performance speed ya. Kayak kita ngomongin apa sprint lari. Iya. Tapi kan kita begini. Iya. Nggak mungkin kita lari begini. Iya. Nah, ini sangat menunjukkan. Kalau gini Pepsi Man. Berarti itu aneh loh. Iya. Itu aneh sebenarnya Pepsi Man. Iya. Larinya begini, Iya. tapi speed gitu. Iya, itu namanya jong iklan. Seperti itu. Oh, oke. Detil sekali nih Ya, sob ya. Gong ini. By the way, kalau misalnya enaknya sih biasanya nih kalau seharian pakai sepeda ini bisanya rute gue kemana aja sih biasanya dengan ini ya? Ini sebenarnya ya. Kalau ngomongin Bandung ya, kebetulan alhamdulillah kita hidup di Bandung. Ya. Bandung itu punya trek yang Kotanya ada ya. Aduh, kotanya ada, gunungnya ada, jadi buat training sebenarnya enak banget. Jadi dulu kalau gua kayak cartil itu udah harus sebulan sekali. Kalau sebulan sekali adalah cartil. Tapi untuk seminggu sekali yang gua latihan Bojongkoneng. Itu tempat latihan gua Bojongkoneng. Bojongkoneng ya. Bojongkoneng karena elevasinya jaraknya mungkin pendek, tapi elevasinya lumayan. Nah itu gua latihan aja pakai apa? Personel yang rendah dan lain-lain. Iya. Latihan itu tiap hari. Dan kalau pengen apa ya? Yang pasti sih titipan saya sesuai dengan orang yang ngajarin gua. Usahakan pada saat kita ngomongin kena elevasi, jangan turun kaki. Karena kalau sudah turun kaki, banyak yang kena nih, otot kena, mental kena ya, bener. Jadi mending apa ya, ngaruh aja. Alaunan ya, kalau tiap harinya gue latihan mudah karena rumah gue Antapani. Gue latihan ke gedung sate aja. Dari sini gedung sate, tapi pakai gigi rendah semua. Jadi ngetrek. Tapi kita membuat angka 0 pada saat kita goes. Angka 0 dia kayak orang gila sih. Iya. Lu kecepatan bisa 1-2 km per jam yang begini. Tapi gue saya konstan ya. Konstan aja. Nah, karena kan kalau sepeda itu tergantung personelan sebenarnya, shifting sebenarnya. Gitu. Sepeda itu utamanya adalah shifting. Jadi apa ya? Rotasinya sama, tenaganya sama, energinya sama, kecepatan itu tergantung pada shifting. Jadi pada saat kita rendahin, tetap kita tinggiin. Nah itu sama sebenarnya, nggak boleh berubah. Iya. Makanya kalau anak sepeda udah mulai berdiri, lalu goes, itu sebenarnya punya harus ada training khusus. Sebenarnya ya. Kecuali kalau Tour de France kayak gitu, oke gitu ya. Beda lagi. Gila itu. Udah gila sih. Bener. Asik lah kalau gitu. Nah, kalau soal nih kalau misalnya Soft Ghost dapat nih kan, karena sepeda vintage kadang suka dapat frame-nya doang. Gitu. Kalau misalnya dapat frame-nya doang, kira-kira part-part apa sih yang cocok nih sekarang nih kira-kira buat vintage mountain bike ini biasanya sih? Bike atau vintage. Ya. Jadi kalau gua nih yang utama adalah awalnya adalah wheelset. Wheelset ya. Wheelset itu penting sekali. Jadi kalau anak tahun 90-an pamer wheelset itu parkir sepeda, set
Misalkan di kafe nih, Iya. di kafe, ketemu di kafe nih Sob Goals, masuk ke parkiran sepeda, dia iseng banget sengaja si roda depannya dia puterin, terus dia nongkrong di kafe Iya. sama teman-temannya. Kalau wheel setnya bagus, muter terus kan? Muter terus. Bisa ada yang 45 menit, 30 menit, Wih, jadi gila. sombong banget itu. Iya. Sepeda kok muter terus? Ya wheel set bagus. Kalau sekarang kan jangkrik Nah, gitu. sekarang jangkrik. Jangkrik itu kan sebenarnya eranya downhill ya. Iya. Kenapa ada jangkrik? Sebenarnya logika banget, downhill itu kan di hutan. Pada saat ada kedengeran, jadi kita aware ada sepeda jalan atau tidak. Sebenarnya jangkrik itu. Fungsinya ya. Fungsinya itu. Oke. Nah sekarang ya jadi tren ya. Yang lifestyle. Ya, Oke. Oh gitu. Jadi Wheel set pertama ya. Wheel set pertama. dulu. Kalau grup set itu kan dipengaruhi terhadap penggunanya ya. Kalau penggunanya memang atlet, lalu ada sponsor, lalu ada tujuan, ya memang harus pakai grup set yang bagus. Betul. Tapi kalau apa namanya? Kalau penggunaan harian hanya di kota, saya sangat menghargai pengguna Altus, Ya, ya. Mio, Shimano Ya, ya, seri ya, rendah, ya. bahkan Shimano non series pun nggak ada masalah. Sebenarnya Karena ya. yang penting tuur. Tuur dan mental. Iya, tuur yang dilatih, bukan masalah grup set lah. Iya. Karena saya pakai beberapa, justru karena ada beberapa sepeda, Ya. saya sengaja Sob Goals. Yang sepeda murah saya ganti pakai XTR, yang sepeda memang frame mahal saya pakai Alivio. Memang gitu ya. untuk apa ya? Untuk menunjukkan bahwa sebenarnya nggak ada masalah grup set. Benar ya. Yang penting ada latihan yang benar. Benar. Sepeda itu bisa ada tujuan, bisa buat kardio, bisa buat cutting atau buat ngurusin, tapi ada teknis tersendiri. Nah Iya, itu yang iya. harus kita pelajari sih. Benar. Keren lah sepeda tuh. Benar. Jadi Sob Goals kalau misalnya memang karena termasuk ponakan gue ya memang Yes. ketika gue ajak sepedahan, karena badannya gede banget. Iya betul. Gitu. Ya. Bingung pilih sepeda, tapi sebetulnya kayak Sob Kong ini nih Ya. bisa pilih sepeda MTB ya sebetulnya kalau misalnya memang badan besar ya, tinggi Ya. besar ya. Ya. Dan juga kalau misalnya budgetnya memang kalau MTB yang baru banget kan lumayan kan ya. Oh, lumayan. Tapi kalau misalnya budgetnya nggak terlalu besar ya. Pertama, kedua bisa menjangkau brand-brand yang memang keren lah ya. Ya paling carinya MTB vintage kan ya. MTB vintage, kalau enggak ya memang disesuaikan dengan kemampuan. Gua dulu mulai pertama pakai Polygon kok. Polygon ya? Polygon kok. Dan maksudnya ya akhirnya kita tahu dulu Ya? Pakai dulu deh. pakai dulu teknik lalu, tapi bukan cuma pakai. Istilahnya kita ada keinginan lebih untuk sebenarnya goes yang bener tuh seperti apa? Bener. Karena kan ada niat untuk misalkan cutting Ya. atau buat buat stamina, Betul. endurance, Ya. itu kan ada latihan sendiri-sendiri. Betul, Yang betul. pasti tahu cara penggunaannya. Sorry oke. to say ya, ini bukan mau offense, tapi kita sering lihat pada saat pandemi ini lalu booming sepeda, saya sering lihat tuh kalau naik mobil atau naik motor, para goeser yang kakinya ke kanan kayak gini, goeser kayak gini iya, iya. atau nekuk, Iya, itu iya. yang aduh sayang banget sih. Udah nakuk tiba-tiba lepas tangan pula. Aduh astagfirullahaladzim. Itu yang maksudnya, karena gini, gue belajar olahraga, belajar sport yang lebih dalam karena gue pengen ngurusin badan. Iya, Ini oke. ini udah luar biasa banget buat Oh. gue. Dulu gue pernah 130 kg, gede banget, dan ternyata untuk badan itu, untuk pelatihan otot itu ada dua, gimnastik dan kalistenik. Oke. Secara tidak langsung sepeda ini bisa jadi kalistenik. Kalistenik adalah tidak menggunakan alat, gitu, hanya untuk pembentukan otot menggunakan berat badan. Kalistenik itu sama iya, sepeda iya. pun bisa digituin. Bener, Makanya kalau di gym itu kan ada yang sepeda-sepeda ngejejer Iya. buat kardio, itu Kalistenik ya. kalistenik, dan ini bisa dijadikan HIIT Sob Goals. HIIT apa itu? High Intensity Interval Training. Oh. Ini bisa banget digunakan, jadi buat yang mau ngurusin, para ibu-ibu atau bapak-bapak Nah. buat ngurusin badan biar lebih oke, bisa pakai sepeda. Tapi ada caranya. Gitu. Ada caranya. Caranya nanti di episode berikutnya kita detil. Ya. Biar jadi 3 episode. Bener. Ini isinya kalau kata Helmi ya daging semua ini. Isinya bukan jeroan semua ini, daging semua. Tenderloin lah. Oke, Sob Kong,
Terakhir nih, Ya. kalau Sobkong nih punya series Alpinstar apa lagi sih sebenarnya? Alpinstar karena yang tadi ya, dimulai dari Chromega, kalau ngomongin tipe bahan frame-nya itu ada Chromega berarti pakai kromoli, Almega berarti bahan aluminium, Ya. T-Mega berarti bahan titanium. Belum lagi itu seri elevated-nya. Kalau seri Oh, elevated ya. Macam-macam kan? macam-macam. Kalau seri streetnya ada, yaitu seri D, Oh. D320 yang dipakai Ananda Omes. Oke. Ada juga D560, kebetulan saya juga punya D560. Jadi itulah yang akhirnya gue coba koleksi satu persatu. Walaupun susah banget ya, bayang ya, pabriknya udah tutup, tahunnya tahun 90-an, ya bagaikan mencari jarum di Jerami ya? Bukan menegakkan benang basah. Bukan ya? Ini banyak-banyak pantura apa? Banyak-banyak puitis gitu ya. Nah, tahun 80-an. Iya, tahun 80-an ya. Oke, Sob Goes. Kalau Sob suka dengan channel YouTube ini, jangan lupa subscribe dengan klik tombol lonceng di bawah ini untuk Sabrek. ikuti informasi tentang sepedahan atau nungguin episode berikutnya kita bahas lebih dalam mengenai sepedahan bareng Sobkong lagi. Oke, Sobkong makasih banyak Siap, nih thank you, untuk thank you. ngomongin bike kali ini daripada ngomongin orang. Mending ngomongin jorang. Gitu. Oke, Sob Goes, sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan ciao.